Kita akan lanjutkan pembahasan eksposisi dari Injil Matius. Let us continue on our exposition on the Gospel of Matthew. Dan hari ini kita masih di khotbah di bukit. And we are still on the Sermon on the Mount. Kita membaca Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai 42. Let us read from Matthew 5 verses 38 until 42. Ya, saya akan membacakan 38 sampai 40, lalu saudara Inji 4142. I will read from 38 until 40 and the interpreter 41 until 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Father, please bless our meditation this morning. Tolong supaya Engkau memberkati baik hamba-Mu, baik yang menerjemahkan. May you bless your interpreter. Berkati juga setiap daripada kami yang mendengarkan, yang merenungkan bersama-sama. And also please bless each and every single one of us who listens and meditate on your word. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini semua bisa berjalan dengan lancar. And we submit the entirety of the service unto you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Nah, saudara, ini seperti saudara tahu ya, ada another contrast dan apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang ada tertulis. As you know, there is a contrast between what Jesus is teaching with what's written. Tentu saja di sini Yesus bukan sedang merelativisasi apa yang diajarkan di dalam Taurat Perjanjian Lama. For sure, here Jesus is not trying to relativize what's written on the Old Testament. Tetapi concernnya terutama adalah dia melihat ini di dalam zamannya itu orang mulai meresepsi hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi ini akhirnya menjadi satu resepsi yang nggak lagi appropriate ya, nggak lagi itu sesuai dengan maksud mula-mula. But he notices that this people of this era start to receive this rule of eye for an eye, and not in an appropriate way, not in the original way it was intended to. Jadi Yesus sekali lagi di dalam bagian ini mengajarkan better righteousness, ini typical profile Matius ya. So once again here Jesus is teaching about better righteousness. This is the gospel of Matthew. Better righteousness itu kalau di dalam ini bahasa Indonesia itu ini keagamaan yang lebih baik dari keagamaan orang-orang Farisi. In Indonesian, better righteousness means better religiousness in comparison with the Pharisee. Maksudnya begini, orang cenderung melihat hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi ini sebagai sesuatu Arti Franz menyebut dengan istilah reciprocal violence gitu. Ini seperti kayak justification, pembenaran. Orang itu boleh melakukan retaliasi seperti judul kita hari ini ya, melakukan pembalasan dan itu dibenarkan. According to R.T. France, people often perceive this eye for an eye as some kind of a justification toward reciprocal violence or retaliation. Dan yang dimaksud Yesus di sini etika kerajaan itu harusnya melampaui sikap seperti ini. And yet Jesus is trying to suggest that the attitude of a kingdom should go beyond this. Kalau orang mengerti kerajaan Allah, tapi dia hidupnya masih suka mempertahankan haknya sendiri, ya dia sebetulnya belum mengerti apa artinya hidup di dalam kerajaan Allah. If we are a citizen of this kingdom and yet we still demand our right, it means that we don't know what it means to be in the kingdom. Kalau kita mengaku orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, tapi kita adalah orang-orang yang sangat menjaga kehormatan kita sendiri, again, kita belum mengerti apa artinya hidup di dalam kerajaan. If we are the citizens of this kingdom and yet we still are fighting, defending for our own
right and for our own good, it means that we don't know what it means to be in the kingdom. Atau our own honor juga ya, kehormatan Oh. kita juga termasuk ya. And defend our own honor. Lalu apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus? So what does Jesus teach? Ya, dia mau kita ini lebih dalam daripada memperjuangkan legal rights kita ya, hak-hak hukum kita. Jesus wants us to go beyond defending our own legal rights. Yaitu bagaimana menjadi orang yang memberi diri, bahkan ya, memberi diri untuk sesama. That is to be a person who even gives ourselves to others. Yang di dalam generosity, di dalam kemurahan hati itu tidak hitung-hitungan. And in generosity, we do not count our doings to others. Yang di dalam tindak tanduknya itu again dikuasai oleh bagaimana kita memperhatikan sesama kita lebih daripada diri kita sendiri. And in all our attitudes and behaviors, we are reigned by the notion that we are serving others and not to gain from others. Intinya saya adalah bagaimana kita menempatkan sesama kita itu ya lebih utama daripada diri kita sendiri. The point is to think others first than ourselves. Nah, saya ini tentu saja gambaran seperti ini di dalam dunia kita bisa dianggap seperti semacam kekonyolan ya. And of course, in our day-to-day, people see this as something very foolish. Orang bahkan bisa mengatakan ini nggak works, ini nggak bisa dijalankan, ini sesuatu yang akan ya menghancurkan diri sendiri. Apa itu maksudnya Yesus? And people may say that this would not work in our day-to-day because this will destroy ourselves. Is this what Jesus wants? Ya secara sepintas bisa dibaca, diinterpret ke arah sana, tapi sebetulnya Yesus mau mengajarkan prinsip dasarnya. Superficially, we can think of it that way, but Jesus wants us to understand the fundamental. Again, untuk menjelaskan ini saya mengambil lagi dari Artie France, jadi dia menjelaskan seperti ini. Dia bilang ini sebetulnya bukan cuma against physical brutality, itu tentu saja sudah salah ya, brutalitas membalas orang, mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu, maksudnya terus kemudian jadikan ini sebagai satu justification untuk membalaskan ini brutalitas fisik gitu misalnya. And taking again from Artie France, he's saying that this does not only is against physical brutality or to justify physical brutality. Tetapi sebetulnya yang lebih esensial di sini adalah ini loh saya prinsip retribusi pembalasan yang dianggap secara hukum itu sah-sah saja gitu ya, legitimate. Tapi etika kerajaan Allah itu harusnya itu melampaui itu. But the essence of this verse is that it's not just about retribution, about a legitimate punishment for others, but the kingdom should go beyond that. Even yang legitimate secara hukum pun itu masih kurang dalam gitu dibandingkan dengan etika of the kingdom yang diajarkan oleh Yesus. It is not this legitimate law is not as deep as what Jesus teach. Maka sekali lagi kalau sudah membaca ini ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah ini memang tertulis ya boleh saja gitu. Kalau kamu kehilangan gigi karena kesalahan sesamamu ya silahkan membalasnya. Dia terus kemudian juga mesti fair gitu ya, juga harus kehilangan giginya gitu misalnya. And it's okay if you want to write an eye for an eye, tooth for a tooth. If you lose an eye, it means that your other person has to lose another eye. That's okay. Tetapi yang diajarkan oleh Yesus di sini waktu sudah membaca ayat ke-39 ya, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. But what Jesus teaches, what's written on verse 39, do not resist the one who is evil. Ya, karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan dan bukan membalas kejahatan dengan kebaikan, ya apa bedanya ya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Because if we repay evil with evil and not with good, and what differs us from other people who don't believe?
Sekali lagi saya, mungkin di dalam benak pikiran saudara timbul pertanyaan ya, jadi saya mesti jadi bulan-bulanan, di-victimize atau bagaimana ya? And in your minds, you might think, so what should I do then? Must I be the victims always of this wrongdoings? Sekali lagi saya, pengajaran Yesus bukan mengundang kita untuk menjadi orang yang jadi bulan-bulanan, sudah pasti bukan. But the teaching of Jesus doesn't want us to be bullied by others, no. Tetapi di dalam pengertian bagaimana kita mengerti kedalaman cinta kasih kita, ya bahkan kepada musuh-musuh, yaitu orang-orang yang merugikan, yang melukai kita. But it's in understanding the depth of our love towards other people, those who even hurt us and belittle us. Misal yang pertama, saya di sini dikatakan tentang ini ya, tamparan pipi gitu. Siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. For example, what's written here, if anyone slaps you on your right cheek, turn to him the other also. Sekali lagi ya, ini tentu saja artinya bukan secara literal gitu ya, kalau benar-benar ditampar terus kemudian kasih pipi satunya gitu, terus ya tantang dia sekalian, kamu mau berapa kali, 16 kali juga boleh gitu ya, itu ya konyol kalau dimengerti seperti itu. We should not take this literally. We can't say, oh, you just hit me in one cheek, go ahead and hit my other cheek also. If you want to hit me at 16 times, that will be okay too. Tetapi begini saya, seperti saudara mungkin juga sudah pernah mendengar nih ya tafsirannya gitu. Ini kalau saudara bayangkan orang kena tampar pipi kanannya gitu ya, pipi kanan seseorang kena tampar, dan kalau yang menampar itu dalam hal ini kita anggap misalnya ini ya right-handed gitu. Berarti itu kan dia akan menampar, kalau kena pipi kanannya itu dia akan menampar dengan punggungnya tangan, betul kan ya? Jadi dia menamparnya gini. Ini baru bisa kena pipi kanannya orang kan, betul kan ya? And there's a commentary, and maybe you've also heard of this commentary. If somebody hits you on your right cheek, it means that person, considering that person is a right-handed person, that person must have hit you with the back of his hand. Ya kecuali dia namparnya gitu, tapi agak aneh ya saya kok nampar, apalagi nampar dari belakang gitu ya, kena pipi kanannya gitu. Unless he twists his hands. Ya, good. Poinnya apa saya? Kenapa Yesus di sini mengatakan menampar pipi kananmu kalau begitu ya? So why did Jesus say your right cheek? Orang yang menampar dengan pipi, orang yang menampar kena pipi kanan itu menampar dengan punggung tangan ini ya. Berarti itu sebetulnya itu lebih menghina ya daripada tamparan yang seperti ini. Tamparan ini kan tamparan yang excluding gitu. Ini tamparan seperti ini nggak lebih menyakitkan daripada tamparan ini. Saya bukan bicara physically ya, tapi secara gestur ya. Gesturnya itu menampar seperti ini lebih menyakitkan, lebih kasar gitu, lebih insulting. It says that if you get hit on your right cheek, it means that person who hit you is belittling you, because hitting somebody with the back of one's hand it means belittling someone. Ya, ada penafsir mengatakan ini berarti lebih merupakan persoalan dengan kehormatan ya atau honor. And a commentary says that this has something to do with honor and respect. Jadi ini bukan masalah kesakitannya gitu. Kalau kesakitannya mungkin kira-kira mirip lah ya, bisa saja gitu, sama sakitnya gitu. And here we're not talking about physical pain, because physically both types of slaps are just going to be similar. Ya, tetapi penghinaan yang diterima itu lebih dalam. But the disgrace received by that person being hit is more if you're hit from the back of one's hand. Jadi yang dikatakan Yesus sih sebetulnya apa di sini ya? Ini mengingatkan kita kepada ayat yang ada di dalam Yesaya 50 misalnya, kita membaca pakai Yesaya 50 ayat 6. And Jesus here is actually talking about Isaiah 50 verse 6. Ini mengingatkan kita ya kepada Yesaya 50 ayat 6. This reminds us of Isaiah 50 verse 6. Ya, ini tentang kehidupan Mesias sebetulnya, kehidupan Yesus sendiri. This is about the life of a Messiah, of Jesus himself. Saya baca ya, nanti Saudara Angie juga bisa menerjemahkan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. I gave my back to those who strike and my cheeks to those who pull out the beard.
Ya, di dalam itu Pulau The Beard atau bahasa Indonesia mencabut janggutku ya. Kalau di dalam terjemahan Yunani LXX Septuaginta itu bukan yang mencabut janggutku tapi yang menampar ya. Yang pipiku ya, memberikan pipiku kepada orang-orang yang menampar atau kepada tamparan. And here it says pull out the beard, but according to the Septuagint LXX, it says that to slap me. Ya, jadi itulah juga yang dialami oleh Kristus ya. Jadi Kristus sebelum dia, maksudnya dia mengajarkan ini, tapi dia sendiri juga memberikan teladan di dalam kehidupannya. And here is talking about Jesus. So Jesus didn't only teach about that, but he also gave himself as a role model. Kita membaca dalam kehidupannya, Yesus itu nggak pernah berjuang untuk his own honor, nggak pernah berjuang untuk kehormatannya sendiri, kemuliaannya sendiri. And we've learned from Jesus' life that he has never fought for his own honor and respect. Maka kalau kita mengerti etika kerajaan ini dalam kehidupan kita ya, harusnya kita nggak dikuasai oleh pengejaran, dilukai kehormatan kita dan sebagainya. Ini harusnya nggak menjadi sesuatu yang penting bagi orang percaya. And if we truly understand and live this kingdom ethics, it means that we wouldn't care too much about our own honor. Jadi sekali lagi saya ini bukan soal sekedar tamparan pipi belaka gitu ya, tapi ini yang diajarkan Yesus ini berkaitan atau kita bisa bertanya dengan tentang diri kita sendiri ya. Seberapa jauh sih saya ini care so much about my own honor? Seberapa dalam saya ini sangat memperjuangkan kehormatan kemuliaan saya sendiri. And so this is not merely just about slapping on the cheek, but it asks us a question with how far we are going to fight for our own honor, how much we care for our own honor. Seberapa sih kita ini tertarik untuk memperjuangkan supaya kita ini tidak dihina gitu misalnya ya. Seberapa tertarik? How much are we interested in fighting for our honor and not be disgraced? Sudah melihat di dalam kehidupan Yesus ya, Yesus nggak tertarik saya dengan itu gitu. Dia tertarik untuk mengejar, memuliakan, mengejar kehormatan Bapaknya, memuliakan Bapaknya dan bukan mengejar kehormatannya sendiri. And learning from Jesus' life, he has never fought for his own honor, but the Father's honor. Dia memberi pipinya juga ditampar di dalam kehidupannya. He also gave his life to be his cheek to be slapped in his life. Bagaimana dengan saudara dan saya? What about you and I? Kemudian kita kembali kepada ini ya, Matius 5 tadi. Now going back to Matthew 5. Saudara membaca di dalam ayat yang berikutnya setelah yang pipi itu tadi ya. You read the verse after that cheek. Ayat 40, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. Ya, ini cloak itu apa atau coat ini apa ya? Itu dalam bahasa aslinya itu himation itu. Ini adalah pakaian yang di luar itu biasanya itu lebih besar, lebih berat. Dan tentu sudah pasti lebih berharga ya. And this cloak or coat, what does it mean in the original language? It means it's an outer attire, and of course it's heavier and more precious. Jadi waktu di sini dikatakan ada orang mengadukan engkau, mengingini bajumu, ya. Etika kerajaan saya akan siap untuk menyerahkan bukan cuma baju yang diingini itu. Bahkan lebih daripada itu, jubah pun juga boleh diserahkan. So it says here, if somebody sues you and wants your tunic or your clothing, according to the ethics of the kingdom, you must also offer your cloak. Nah, saudara, ini kita berapa banyak saudara mendengar gitu ya, orang rebutan warisan gitu ya karena haknya, lalu terus kemudian nggak rela untuk memberikannya kepada anggota keluarga yang lain dan seterusnya. How many times have you heard of heirs who fight for their own inheritance and they just cannot give that inheritance to the other sibling? Ya, basically sama kan, di sini seperti seorang yang dituntut bajunya, terus kemudian dia fight back gitu misalnya.
Kenapa orang ini baju-baju saya? Sebetulnya dia nggak berhak untuk mendapatkan baju ini dan seterusnya gitu ya. And it's the same here. If somebody sues you and wants your tunic, you can fight for your tunic. You don't have a right to take my tunic. Ayat ini nggak bicara bahwa yang menuntut itu sebetulnya legitimately berhak loh atas tunic itu ya, atas baju itu, tidak. Mungkin dia sebetulnya juga salah menuntut, sebetulnya juga bisa saja tidak berhak atas baju saudara gitu. And it's not mentioned in this verse as well that the person who's trying to sue you actually has a legitimate reason to, or reason to take your tunic. Maybe he is mistaken. Tetapi bahkan katakanlah dia mistaken, dia secara salah pun menuntut begitu ya, mengadukan kita yang mengingini baju itu. Kita masih mempunyai di sini diundang untuk mempunyai kerelaan untuk menyerahkan bukan hanya baju itu, bahkan lebih jubah kita juga. Even if that person mistakenly sues you, you still have to offer not only your tunic but also your cloak. Sudah ngerti poinnya ya tentang apa di sini? Now, do you get what's the point here? Ya, jadi orang yang mengerti prinsip seperti ini tidak melihat dirinya yang sedang dirugikan, dituntut mau diambil bajunya. So in this case, this person doesn't consider himself having a loss or being disgraced. Atau sedang dirampok gitu ya, mau diambil bajunya gitu. Dia nggak berpikir seperti itu. Or that person doesn't even think that he's being robbed. Tapi yang dia pikirkan adalah orang ini sampai menginginkan baju saya, berarti dia itu betul-betul ada kebutuhan. But in his mind, he thinks that if that person really wants my tunic, it means that he has a necessity. Kalau dia ada kebutuhan, ya saya juga rela bukan hanya memberikan baju ini, tapi juga jubah bahkan, karena memang dia sepertinya membutuhkan. And if that person so needs this tunic, it means that he also needs this cloak. Saudara, lihat deh sekali lagi ya. Ini berarti bukan tentang dia sendiri kan. Kalau tentang dia sendiri itu dia rasa dirampok, dia rasa dijahili, ya, dia rasa dirugikan. Tapi ini bukan tentang dia, ini tentang orang lain yang dia lihat. So he doesn't consider this situation about himself, but he considers others. He doesn't feel that he's being robbed. Selfless ya, saya orang seperti ini pasti. This kind of a person is a selfless person. Tapi ini bukan selfless yang karena selfless nggak ada ego strength lalu terus kemudian gampang diinjak-injak, gampang dibully sekali lagi. Bukan ke sana maksudnya Tuhan Yesus Kristus. But this is not the kind of selfless that is ego strength, that I'm okay with being bullied, not that kind. Tapi selfless dalam pengertian karena dia itu menaruh kepentingan sesamanya itu lebih utama daripada dirinya sendiri. But he is selfless because he puts the needs of others first before his. So, waktu sudah membaca di dalam bagian selanjutnya, ayat ke-41, sebetulnya prinsipnya juga mirip-mirip ya di sini. Ini kali ini tentang berjalan 1 mil ya. Ya, berjalan kalau ada siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. And the principle in verse 41 is similar. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Siapa sih saudara biasa yang memaksa orang berjalan ini ya, berjalan 1 mil ini siapa sih sebetulnya? What does it mean to go 1 mile? Who asked you to go 1 mile? Ya, saudara, kita tahu di dalam zaman Yesus itu yang biasa melakukan ini adalah tentara-tentara Romawi, Roman soldiers. And in Jesus' time, the ones who ask you to go 1 mile is the Roman soldiers. Saudara tahu cerita ini ya, Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salibnya Yesus kan ya, ada di dalam catatan Injil. And you know the story of Simon the Cyrene who asked to carry the cross. Maksudnya begini, Roman soldier ya, karena dia menguasai Israel kan di bawahnya Romawi ya. Jadi Roman soldier ini memang punya hak, punya right ya. Dia itu boleh melakukan ini, menyuruh orang untuk mengerjakan ini ya. 1 mile. Because the Roman soldiers were ruling over Israel, it means they have the right to ask the Israelites or anyone to go 1 mile to walk. Ya, ini memang forced labor sih, saudara. Ini adalah kerja paksa sebetulnya gitu ya. Orang kan memang nggak boleh menolak gitu ya. For sure, this is a forced labor because nobody can deny or nobody can say no to this. Ya, ini saudara bisa bayangkan dulu zaman misalnya kayak di negara kita juga pernah di dalam penjajahan bangsa lain.
Ya saudara bisa membayangkan itu para penjajah bisa saja menyuruh seperti ini dan orang kayaknya ya nggak bisa menolak lah pasti. And we can imagine how when our country was once conquered by other nations, we can't reject this instruction. Tapi saudara perhatikan ya, meskipun orang itu nggak berani menolak, tapi juga di dalam hati kan terpaksa ya, kan dongkol sebenarnya. But even if we can't reject, but inside our hearts we actually feel vengeance. Nah, yang diajarkan Yesus Kristus ini apa? But what does Jesus teach here? Bukan saja kamu jangan dongkol, bukan saja kamu jangan marah kalau diperlakukan seperti itu. Not only must you not be vengeance inside of your hearts when you are treated this way, tetapi kamu harus rela, kamu seharusnya itu rela melakukan. Dan bukan hanya itu, kamu bahkan juga bisa menawarkan lebih daripada itu karena kamu memang rela mengerjakan bukan cuma 1 mil. Kalau kamu disuruh 1 mil, kamu rela berjalan bersama dengan dia 2 mil sekalipun, rela. But you must also be willing to go that mile, and not just that 1 mile, but you must be able to be willing to go another mile. Nah, bukan cuma itu itu 2 mile, 1 mile. Kalau yang minta tolong misalnya teman kita, mungkin nggak ada masalah gitu ya. Teman kita, bisa nggak tuh bantuin saya angkatin ini sampai di sini? Oh nggak apa-apa, saya angkatin sampai ke rumah kamu gitu misalnya. Ya itu kalau teman kita gitu ya. And this is not about how far the mile is, because if your friend, for example, asks you to go a mile, you would say, it's okay, I'll carry your stuff for miles and miles. Ya, again, ya itu kalau teman kita nggak ada persoalan kayaknya memang kayak gitu ya. And we wouldn't have any problem if that's our friend. Tapi ini kan bukan teman saya, ini prajurit Roma, ini jelas penjajah, ini musuh sebetulnya. But in this case, it's not our friend, but it's the Roman soldiers, our enemies. Tapi saudara diperlakukan oleh musuh penjajah seperti itu dan saudara masih bisa rela menawarkan, saya masih bisa membawakannya 1 mile lagi plus extra mile ya. Nah ini namanya etika kerajaan Allah. But if you can not just not reject that instruction, but go that mile for your enemy, for your conqueror, and not just that 1 mile, but 2 miles, this is the kingdom ethics. Nah jadi kalau saudara melihat ini ya, melihat bagian ini, kita sebetulnya hari ini merencanakan membahas 2 perikop, tapi ternyata sepertinya setelah persiapan saya hanya bisa sampai ayat 42 ini saja gitu ya, enggak sampai perikop berikut tentang mengasihi musuh. We were originally planning to preach on loving your enemies as well, the next passage, but after my preparation we noticed that I can only do it until verse 42. Tapi bagian ini pun kita sudah bisa melihat antisipasi ya kepada perikop selanjutnya. But even so far in this passage, we can already see how it anticipates to the next passage. Yaitu apa artinya itu mengasihi musuh kita? That is what it truly means to love our enemies. Ya ini ya, rela berjalan sejauh 2 mil ya. Ketika dipaksa oleh seorang prajurit Romawi ya yang menyuruh kita paksa berjalan 1 mil, tapi kita masih rela berjalan 2 mil untuk melayani dia. And this is it. We are willing to go 2 miles even when we are forced to go 1 mile by a Roman soldier, our enemy. Nah, saudara tahu di dalam zaman Yesus ada kaum Silot ya namanya ya, kaum Silot itu orang-orang yang yang mereka itu bukan seperti orang Farisi, tapi orang Silot itu berpendapat bahwa kalau ada kesempatan ya kita mesti melawan tuh penjajah Romawi ya, bahkan dengan ya melalui revolusi dan sebagainya. Itu keyakinan daripada orang Silot ya. Jadi mereka juga akan kalau perlu, kalau ada kesempatan, kalau kekuatan cukup, mereka akan berperang melawan penjajah Romawi. And you know that during Jesus' era, there are a group of people called the Zealots, and when they had the power and the opportunity, they would defeat these Roman soldiers, this Roman conqueror. Ya, sudah bisa membayangkan orang Selot ya, sudah mendengarkan ajaran Yesus sudah seperti ini. Ini pasti mereka, ini apa sih pengajaran apa seperti ini gitu ya? Pasti mereka akan sangat geram ini Pak dengan pengajaran seperti ini. And can you imagine them listening to the teaching of Jesus, how angry they would be when they understand how we were supposed to treat this conquerors. Tapi dengan keradikalan Yesus ya, radikalitas mengajarkan better righteousness ala Yesus ini ya, kita percaya bukan cuma Selot yang akan
marah. Tapi bahkan ordinary orang Israel yang punya certain perasaan, let's say patriotik, nasionalisme, juga akan sulit untuk menerima pengajaran seperti ini. Nggak usah ngomong orang selot lah ya. Orang biasa-biasa saja gitu ya. Ya bener aja kita dibully seperti ini, membiarkan diri dibully oleh prajurit Romawi. And yet with this level of radicality of Jesus' teaching, of this better righteousness, not only would the Zealot people be angered, but also the common people, the Israelites, who are maybe nationalists and they do not want to be bullied by this conqueror, they would also be very angry. Jadi sekali lagi saya, poinnya apa? Ini bukan penafsiran literal ya, 1 mil terus jadi 2 mil, pokoknya rumusannya selalu 2 kali begitu ya. Kalau diminta 2 mil ya jadi 4 mil begitu misalnya. Bukan itu saya pasti penafsirannya ya. And so this part of the scripture should not be perceived as literal, 1 mile and 2 miles. Tapi di dalam pengertian sekali lagi ya, ada seorang musuh yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. But it's in the interpretation that it's an enemy who forced us to go 1 mile. Tetapi kita masih rela ya untuk menanggungnya, bahkan lebih daripada itu, dan dengan rela ya, dengan cinta kasih. And yet we are willing to do so, and not just do so, but another mile, 2 miles, according to our love. Ya itulah saya sekali lagi ya, etika kerajaan. And this is the ethics of the kingdom. Terakhir saya dalam ayat ke-42, ya ini lebih common di sini contohnya ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. And lastly, verse 42, this is a more common example for all of us. Give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you. Sekali lagi ya, saya ini bukan berarti terus kemudian ini ulang-ulang terus seorang peringatan ya. Saudara akan konyol kalau kita menafsirin, jadi kalau gitu oke, saya dengar kalimat ini seneng saya langsung mau pinjam setelah khotbah ini gitu ya, pinjam sama siapa, karena saya perlu modal untuk berdagang gitu, dan ya bersyukur ternyata ini ya, jemaat lain nggak boleh menolak kalau saya mau pinjam gitu misalnya. And it would be foolish to interpret this passage like so I can borrow now, I can borrow from other congregants because that person cannot reject me and I need my asset, my capital for my business. Ya. Nah inilah saya persoalan ya, kita sudah pernah mengatakan ya, persoalan waktu orang mendengar kalimat ini yang dipikirkan adalah dia yang mau pinjam kepada orang lain, bukan dia berpikir bahwa dia akan meminjamkan kepada orang. Inilah persoalan manusia berdosa. This is the problem of mankind who has fallen into sin, because upon reading this passage, we would think that we are the ones who are borrowing from others, not lending others. Ya. Yang diajarkan Yesus di sini kan sebetulnya bagaimana kita menjadi orang yang bisa meminjamkan kan, sebetulnya bukan bagaimana mengencourage supaya orang meminjam daripada yang lain kan, bukan itu ajaran. Whereas what Jesus is trying to teach here is us lending to others and not expecting others to lend us. Ya, tapi sekali lagi saya bahkan katakanlah arahnya betul sekalipun, kita juga nggak dipanggil untuk mengerti ini dalam pengertian literal, pokoknya siapa saja yang meminjam ya nggak boleh ditolak, kan ini jelas sekali misalnya ya ayat ini mengatakan. Even if it's so, it's a mistake for us to understand this passage as somebody has to lend me something if I ask them to. Tapi sekali lagi kita mesti melihat prinsip dasarnya ya di balik pengajaran ini sebetulnya apa ya mau diajarkan Yesus. Seperti tadi ya, yang berjalan 1 mile 2 mile itu sebetulnya apa? But we need to understand the most fundamental essence of Jesus' teaching, just like the previous verse that we read about 1 mile and 2 miles. Ya sekali lagi intinya sebetulnya semuanya sama ya di dalam bagian ini tentang retaliation ini, yaitu bahwa di dalam kehidupan kita ini yang berkuasa itu harusnya bukan kepentingan diri kita, bukan kepentingan diri saya, bukan. And once again, this is the essence of this is about retaliation and how we should not put our needs first before others. Ya, ini bukan interest kita yang paling utama. What's primary is not our own self-interest. Tetapi bagaimana kita belajar sebagai orang-orang yang mengenal cinta kasih Tuhan, itu kita memperhatikan kepentingan orang lain, ya, interest daripada orang lain, kebutuhannya dan sebagainya. Itu yang seharusnya lebih mendrive kita punya etika.
But as people, the people who have received the love of God, we have to take heed of other people's interests before ours. And this is what's supposed to drive our attitudes and our behaviors. Semakin kita bertumbuh, semakin kita menjadi dewasa, semakin kita akan meninggalkan kepekaan kita tentang interest pribadi. The more we mature, the more we grow, we will soon to leave our personal and self-interest. Semakin kemudian kita akan lebih ada kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. And the more we become so sensitive towards other people's needs. Dan itu bukan saja menolak balas dendam, menolak retaliasi, lebih daripada itu. And this is even beyond rejecting retaliation. Bukan saja menolak retaliasi pembalasan, tapi bahkan mengasihi dengan lebih dalam lagi. Not only does it reject retaliation, but it's loving other people even more. Sekali lagi saya dengan kekuatan kita sendiri ya ini tidak mungkin ya. Siapa bisa melakukan seperti ini? And it's impossible to do so with our own strength. For who can do such a thing? Tapi sudah melihat di dalam kehidupan Kristus ya, itu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupannya. But look at Jesus' life. It really happened in his life. Dan kalau kita bergantung kepada Kristus, kalau kita berada di dalam Kristus, kita juga akan bertumbuh ke arah sana. And if we live in Christ and we surrender to Christ, we will live like so as well. Ya, etika kerajaan ini bukan sesuatu yang hanya pada let's say saat-saat yang sangat genting ya. Seperti let's say ya minggu terakhir sebelum Yesus datang baru ini bisa terjadi dan ini baru livable. Tidak saya, tapi bisa livable juga di dalam kehidupan saudara dan saya di sini dan sekarang. This ethics of the kingdom is not only applicable in the most crucial moments, for example, a week before his second coming. No, this has to occur here and now. Dan undangan ini adalah satu undangan bagi ya saya untuk menghidupi apa artinya khotbah di bukit ini. And this is a joyful and blessed invitation to live this ethics of the kingdom. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya saya tentang mengasihi musuh. Nah, ini akan kita bahas di dalam pertemuan yang berikutnya. And we will discuss about loving your enemies the next passage in our next discussion. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. May the Lord bless all you here. Mari kita tutup dalam doa. Boleh kami minta saudari Angie untuk menutup dalam doa. Let us pray. Our Father, we give thanks for your word today and thank you for reminding us how we should not just reject retaliation, but we have to even do more. If somebody asks us to go 1 mile, give us the strength and the faith to go 2 miles, because we are the people who have received your love. And we should show that incredible and wonderful love that you have given us, overflowing into the life of others, and help us to see that it's not our own self-personal interest that we must take heed in our daily lives with others. Thank you, Lord. Please help us, strengthen us this following week and forever until we see your face again. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.